Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Muhammad Sumartono, kelas 3N jurusan Teknik Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. NIM 2004411523. Jika tidak jelas, nanti saya taruh di bawah ini. Saya akan menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografi. Konsep dasar sistem informasi geografi. Pengertian sistem informasi geografi. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya, melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Jika disimpulkan, sistem informasi geografis atau dalam bahasa Inggris disebut Geographic Information System merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan, dan menampilkan data informasi berbasis geografi. Sistem informasi geografi merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari geografi, kartografi, penginderaan jauh, ilmu ukur tanah, geodesi, fisika, statistik, matematika, teknik sipil, perencanaan kota, bahkan informatika itu sendiri. Konsep dasar esensial geografi. Terdapat 10 konsep esensial geografi. Di antaranya, pertama, lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua, jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Lalu, jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu, perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Ketiga adalah keterjangkauan. Keterjangkauan mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Pola. Yang keempat, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Aglomerasi. Yang kelima ini adalah aglomerasi, adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya pemukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengelompokan pemukiman. Misalnya saja seperti orang kaya yang berkumpul di daerah elit dan daerah kumuh, atau apapun kelompok yang mereka anggap mereka merasa dirinya berada di situ. Interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. 7. Nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. 8. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Misalnya saja, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan, dan masyarakat yang tinggal di pegunungan akan bekerja sebagai
Misalnya saja petani atau bekerja di kebun. Keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir akibat pembangunan yang terjadi di daerah hulur. Pendekatan geografi. Pendekatan geografi terbagi menjadi 3, yakni pendekatan keruangan, ekologis, serta kompleks wilayah. Pendekatan keruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Misal, analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi, sebab merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi dan membahas masing-masing aspek kekurangannya. Pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Misalnya, manusia yang tinggal di daerah pantai akan memiliki aktivitas berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan. Pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah merupakan integrasi dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Pendekatan kompleks ini mengkaji bahwa fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga perbedaan ini membentuk karakteristik suatu wilayah. Prinsip dasar geografi. Prinsip suatu ilmu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Adapun prinsip-prinsip yang dipegang dalam geografi, yakni distribusi adalah persebaran fenomena geografi, interrelasi adalah pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Deskripsi adalah penjelasan fenomena yang ada di bumi. Korologi adalah kondisi suatu wilayah yang merupakan perpaduan dari distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Komponen-komponen sistem informasi geografi. Komponen-komponen sistem informasi geografi terdiri atas orang atau pengguna, hardware atau perangkat keras komputer, serta alat yang diperlukan. Misalnya saja, untuk mengukur suatu wilayah atau mencari informasi, orang memerlukan alat-alat tertentu. Misalnya saja komputer untuk misalnya saja drone atau benda lainnya untuk mengukur jarak melalui udara, serta perlengkapan lainnya, atau bahkan komputer yang digunakan untuk memproses data-data yang sudah didapatkan nanti. Approach atau pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Approach ini merupakan hal utama dalam mendapatkan informasi, karena informasi mengenai geografis harus didapatkan melalui pengukuran atau bahkan melakukan pendekatan pada daerah tertentu. Data, yakni informasi atau hal-hal terkait sistem informasi geografis yang didapatkan setelah melakukan pendekatan. Data ini adalah hasil dari pendekatan yang dilakukan. Misalnya saja, beberapa tim melakukan pengukuran jarak antara kota A dan kota B. Nah, jarak tersebut merupakan hasil atau data yang didapatkan setelah melakukan pendekatan atau penyelidikan tim tersebut. Software, yakni perangkat lunak untuk mengolah data. Misalnya saja, untuk mengubah data yang didapatkan menjadi suatu informasi yang lebih mudah dipahami, maka software diperlukan. Misalnya saja, data mengenai jarak atau data mengenai daerah, bentuk jalan atau bentuk daerah tersebut bisa digunakan di beberapa aplikasi seperti aplikasi map, navigasi, atau bahkan digunakan untuk sebagai standar informasi untuk negara agar bisa mengetahui apa yang harus dilakukan untuk pembangunan yang akan mendatang. Tahapan kerja sistem informasi geografi. Data yang dapat berupa peta, analog, data lapangan, foto udara, citra satelit, serta penginderaan jauh dimasukkan ke dalam database, kemudian disimpan.
Saat diperlukan, data tersebut akan diambil dan kemudian diproses, yang mana nanti hasilnya dapat berupa peta, tabel laporan, serta data digital, yang mana hasilnya nanti ini tergantung pada data yang dipilih untuk diproses. Jenis sumber data. Jenis sumber data dalam sistem informasi geografi dapat berupa peta analog, penginderaan jauh, data hasil pengukuran GPS, serta data hasil pengukuran lapangan. Analisa data dalam sistem informasi geografi. Dalam sistem informasi geografi, data ini dapat berupa jalan atau bentuk jalan, hidrologi yang merupakan sungai-sungai yang ada di suatu daerah, garis pantai, batas wilayah, atau misalnya saja batas provinsi tersebut, bentuk jalan, liputan lahan, kependudukan, atau data-data yang berkaitan dengan sistem informasi geografi. Nah, data-data ini akan dianalisa secara khusus melalui aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan data yang diinginkan. Misalnya saja data-data tadi dianalisis untuk menjadi informasi mengenai sumber daya alam. Maka data yang diperlukan dari tersebut adalah data merupakan liputan lahan, bentuk lahan, serta hidrologi yang akan nanti intinya menjadi informasi sumber daya alam yang setelah diproses dari aplikasi sumber daya alam. Untuk aplikasi lingkungan hidup biasanya menggunakan liputan lahan, bentuk lahan, batas admin, hidrologi, bentuk jalan, serta kepadatan penduduk. Bahkan data-data tersebut bisa diproses melalui aplikasi tata ruang agar masyarakat bisa melihat daerah mana saja yang bisa dikelola dan bisa dihuni. Dan data-data ini masih ada jenis data lain yang bisa diproses melalui aplikasi lain untuk menjadi informasi-informasi lainnya. Arah pemanfaatan sistem informasi geografi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan mengenai lokasi tertentu. Lokasi ini biasanya seperti jika orang ingin mencari sesuatu, mereka pasti akan menanyakan lokasinya. Nah, lokasi ini adalah sesi pertanyaan untuk orang-orang agar mengetahui di mana suatu berada. Kondisi untuk menjawab pertanyaan mengenai kondisi dari suatu lokasi. Nah, sebelum orang ingin melanjutkan perjalanan ke suatu lokasi, maka mereka harus menanyakan kondisi dari suatu wilayah. Misalnya saja, jika ingin pergi ke kota A, namun alangkah baiknya jika orang menonton atau menanyakan informasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tersebut agar terhindar dari kejadian tidak mengenakan. Pola untuk membaca gejala. Nah, gejala alam dan mempelajarinya ini. Nah, pola ini adalah yang digunakan para TV peramal cuaca untuk memprediksi seperti apa cuaca yang akan terjadi di suatu daerah. Misalnya saja, kondisi yang terus-menerus mendung ini menandakan suatu daerah mungkin akan tergenang banjir akibat pola hujan ekstrim yang terus terjadi ini. Tren, untuk melihat tren dari suatu keadaan. Nah, tren ini saya lebih memilih tren seperti sesuatu yang kebanyakan orang ingin gunakan. Misalnya saja, orang sekarang lebih memilih untuk menonton informasi melalui gadget atau di televisi mereka dibandingkan memprediksi atau menanyakan orang-orang lokal sekitar. Walaupun sebenarnya informasi yang didapatkan juga tidak jauh berbeda, namun trennya adalah orang menggunakan handphone mereka karena itu jauh lebih mudah. Pemodelan dapat digunakan untuk menyimpan kondisi-kondisi tertentu dan mempergunakannya untuk memprediksi keadaan yang terjadi di masa depan maupun memperkirakan apa yang terjadi di masa lalu. Pemodelan ini adalah seperti mengolah data dari hasil prediksi tersebut serta mengolah data dari apa yang sudah terjadi pada lokasi tersebut. Jadi misalnya saja beberapa hari yang lalu hujan
turun selama 6 jam. Kemungkinan besar setelah memperhatikan awan, pola cuaca, maka akhirnya para peramal cuaca tersebut bisa memprediksi tentang apa yang akan terjadi pada pada hari berikutnya. Nah, siapa saya pengguna sistem informasi geografi? Dari sudut pandang tentang bidang-bidang apa saja yang sudah menggunakan sistem informasi geografi ini, dari segi fenomena, mereka adalah pertambangan, teleportasi, kehutanan, bisnis, lingkungan, geologi, hidrologi, pengguna lahan, dan sebagainya. Badan instansi yang menggunakan sistem informasi geografi diantaranya adalah Badan Pertanian, Perhubungan, Konservasi, BNPB, serta BPPD, ISDM atau BMKG, Bapeda, Militer, Kelautan, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa yang menggunakan sistem informasi geografi. Masih banyak bidang lainnya yang menggunakan sistem informasi geografi, namun sepertinya akan terlalu banyak jika saya sebutkan semuanya. Baiklah, itu saja, saya kira cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika video ini terlalu kosong karena